Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa untuk bisa belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon kekuatan, bimbingan, penyertaan, dan penerangan daripada Roh Kudus. Supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 23 Agustus 2020, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Judulnya, Hal Kekhawatiran bagian yang keempat, yaitu ubah fokusmu. Hal kekhawatiran bagian yang keempat, yaitu ubah fokusmu. Mari kita baca ayat 33 ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalimat ini diawali dengan kata tetapi. Dalam bahasa Yunani itu de. Ini menunjukkan kontras. Artinya, daripada khawatir hal-hal yang dicari bangsa-bangsa, yaitu ayat yang ke-32, lebih baik melakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Apa itu? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata mencari dalam bahasa Yunani itu seteo, itu artinya berusaha untuk mendapatkan atau keinginan untuk memiliki. Apa yang diusahakan untuk didapatkan itu? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang diingini untuk dimiliki itu? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang namanya kerajaan Allah, basileia toutheou, itu berarti Allah bertahta dan memerintah. Namanya juga kerajaan Allah. Berarti Allah yang bertahta dan memerintah. Kemudian ada kata kebenaran di sini. Ini hal-hal yang benar menyangkut pemerintahan Allah tentunya. Implikasinya apa? Implikasinya adalah berusaha terlebih dahulu untuk hidup diperkenan oleh Allah. Baik di dalam jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, maupun di dalam perkataan, maupun di dalam tingkah laku. Berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Berusaha untuk hidup diperkenan oleh Allah. Itu implikasi dari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hasilnya apa? Jelas ayat itu mengatakan demikian. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus tentunya tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Khususnya tentang makanan, minuman, dan pakaian. Makanya dia menegaskan, daripada kamu fokus dengan hal itu, ubah fokusmu untuk hidup diperkenan oleh Allah. Daripada kamu fokus menjadi khawatir dengan makanan, minuman, dan pakaian, ubah fokusmu untuk memiliki pikiran, untuk memiliki perasaan, kehendak, perkataan, dan tingkah laku yang diperkenan Allah. Ubah fokusmu. Itu maksudnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya mau bertanya, Bapak Ibu masih ada yang khawatir? Saya tidak tahu ya. Mungkin saja masih ada yang khawatir. Tetapi kali ini saya katakan jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Bagaimana supaya kekhawatiran itu tidak terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan kita?
ubah fokusnya. Jangan fokus kepada hal yang dikhawatirkan itu. Jangan fokus kepada makanan. Jangan fokus kepada minuman. Jangan fokus kepada pakaian. Ubah fokusnya kepada hidup yang diperkenan oleh Allah. Itu caranya. Kalau kekhawatiran menyerang Anda saat ini, ubah fokusnya. Ubah. Fokuslah kepada kehidupan yang diperkenan oleh Allah. Fokus harus diubah. Jangan fokus lagi kepada yang dikhawatirkan itu. Sekali lagi, ubah fokusnya. Maka Anda dan saya akan menghentikan rasa khawatir itu. Ternyata bukan hanya itu. Bukan hanya khawatir itu berhenti dalam diri kita, tetapi kebutuhan yang kita khawatirkan tadi itu dicukupkan oleh Allah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ketika kita mengubah fokus kita dari hal yang kita khawatirkan kepada hidup yang diperkenan oleh Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu, maka bukan hanya khawatir itu yang berhenti, tetapi kebutuhan kita yang kita khawatirkan itu akan dicukupkan oleh Allah. Luar biasa. Bapak Ibu, saya mengalami akan hal ini. Luar biasa. Sungguh, saya mengalami firman Tuhan ini. Ketika fokus itu diubah untuk hidup berkenan kepada Allah, maka Allah mencukupkan kebutuhan kami sekeluarga. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Apa yang Anda khawatirkan saat ini, mari hentikan. Caranya fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus kepada hidup berkenan di hadirat Allah. Maka Anda akan dicukupkan. Iman itu, Anda akan dicukupkan ketika fokus kepada kehidupan yang berkenan di hadirat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Engkau memberikan cara bagaimana kami tidak khawatir lagi, yaitu dengan mengubah fokus untuk hidup berkenan di hadirat Bapa. Kami yakin kebutuhan kami akan dicukupkan ketika kami fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan semua yang berkomitmen untuk fokus kepada kehidupan yang berkenan di hadirat Allah berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.